Oke, baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan teman-teman menonton video ini. Di video ini saya akan mewawancarai narasumber kita di sini. Dia sebagai selaku pelaku UMKM. Kita akan bertanya sedikit tentang biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan beliau dalam menjalankan usaha ini. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan sedikit. Saya akan duluan. Nama saya Irfan Marulito Adeloksaribu dengan NIM 2021008223 dari kelas 26. Dan ibu ini? Ya, nama saya Flora, pemilik usaha toko Swainbon Jaya. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari kita. Di sini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama adalah mungkin tadi kurang jelas didengar nama dari usaha ini. Nah, nama usahanya apa? Toko Swainbon Jaya. Itu toko Swainbon Jaya, teman-teman. Letaknya di kota? Di kota Wesai, Raja Ampat, Papua Barat. Oke, nah itu tadi nama usaha yang sudah disebutkan oleh narasumber kita di sini. Lalu pertanyaan kedua adalah usaha ini sudah didirikan berapa tahun? Berapa lama usaha ini sudah dijalankan? Nah, usaha ini baru lebih kurang 1 tahun lebih begitu. Ya, masih terhitung baru lah ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kita kan namanya usaha itu pasti ada modal ya untuk pembuatan usaha. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, modal yang dikeluarkan untuk pembuatan usaha ini di awal tuh berapa? Nah, pertama kali buka usaha toko ini modal awal kami ada lebih kurang 70 juta. 70 juta, besar juga ya Bu ya? Ya, begitu. Ya sesuai sama usahanya, usaha toko pasti modalnya besar loh. Oke. Lalu yang kedua adalah biaya-biaya yang dikeluarkan secara tetap untuk setiap bulan, misalnya kayak setiap bulan mungkin ada belanja atau bagaimana? Iya. Ya tentunya namanya toko, kalau kita sudah menjual tentunya barang stok kita akan berkurang. Nah, untuk memenuhi kekurangan itu maka kami secara rutin ada belanja dalam 1 bulan itu, belanja dari luar kota Wesai 2 kali dalam 1 bulan ya. Nah, setiap kali belanja dalam 2 minggu itu kami belanja sekitar 30 juta begitu. Jadi untuk 1 bulan kami belanja rutin kami itu tetap 60 juta. 60 juta sekali belanja 30 juta. Iya. 2 kali berarti 60 juta. Karena 1 bulan 2 kali belanja. Oke, pertanyaan selanjutnya itu untuk biaya yang di luar pembelanjaan barang, misalnya ya faktor-faktor pendukung untuk usaha, misalnya mungkin listrik atau air atau sewa tempat, itu bagaimana? Ya, tentu saja ada biaya-biaya yang mendukung usaha ini. Jadi bukan hanya untuk pembelian barang-barang yang akan kami jual, tentunya ada juga biaya-biaya tambahan lain. Nah, seperti kalau kami belanja dari Sorong itu tentu membutuhkan ongkos kapal, kemudian buruh maupun jasa angkut untuk membawa barang dari pelabuhan sampai ke toko ini. Iya, begitu. Demikian juga tentunya karena ada pemakaian token, ada alat-alat listrik yang mendukung usaha ini seperti untuk lemari pendingin, lemari pembeku, kipas angin,
penerangan begitu. Jadi tentunya membutuhkan juga biaya pendukung untuk pembelian token tersebut. Ya, begitu. Untuk biaya sewa kapalnya berapa Bu biasanya? Nah, untuk satu kali belanja itu biasanya sewa kapal itu, ongkos kapal itu kisaran lebih kurang itu 500.000 gitu. 500.000 per sekali muat ya? Iya, untuk satu kali muat. Jadi karena 1 bulan 2 kali kami belanja, berarti 1 bulan itu biaya kapal itu 1 juta. 1 juta untuk kapal. Oke. Untuk kapal. Terus tadi bukan ada sebutkan untuk biaya buruh ya? Iya, buruh di sini ini buruh dihitung 2 kali karena dari pelabuhan asalnya kemudian pelabuhan tujuan. Nah, untuk 1 kali buruh itu rata-rata 300.000. 300.000 dari pelabuhan asal, kemudian di pelabuhan tujuan juga 300.000. Jadi untuk 1 kali belanja. Maaf teman-teman, tadi agak patah sedikit diikat karena kebetulan tadi ada orang belanja yang namanya toko ya. Oke, tadi kita sampai di bagian buruh. Nah, bagaimana bagian buruh tadi? Jadi untuk setiap kali belanja, buruh itu kami bayar 2. Dari pelabuhan asal kami bayar jasa buruh, dan pelabuhan tujuan kami bayar buruh. Nah, untuk 1 kali pemuatan dari pelabuhan asal maupun pelabuhan tujuan itu 300.000. Nah, jadi total biaya yang harus kami keluarkan untuk buruh adalah 600.000 untuk 1 kali pemuatan begitu. Berarti kalau sebulan 2 kali berarti 1.200.000. Iya, 1.200.000. Oke. Jadi lebih besar lah ongkos buruhnya daripada ongkos kapalnya. Iya. Iya. Lalu terus tadi token ya? Token. Iya, Token listrik. ada juga token. Ya, kalau token itu ya rata-rata sekitar 500.000 lah 1 bulan begitu. Sebulannya 500. Ya, itu juga sudah termasuk biaya pemakaian untuk di dalam rumah, karena toko ini di sampingnya adalah rumah tinggal kami. Ya. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan usaha saja token itu. Iya. Tapi untuk rumah tangga juga. Untuk rumah tangga juga. Oke. Lalu selanjutnya tadi biaya angkut dari pelabuhan ke toko ini. Oh iya, tentunya kalau barang sudah sampai di pelabuhan, kami juga harus membayar jasa angkutan. Ya, jasa angkutan yang harus kami keluarkan itu untuk 1 kali pemuatan itu 200.000 begitu. Ya. Oke. Berarti kalau masalah sewa tidak ada Bu ya? Karena ya Sewa rumah, sewa puji tempat. syukur toko ini sudah milik kami sendiri, jadi kami tidak membayar sewa. Nah, terus yang terakhir kan namanya toko, mungkin teman-teman mungkin lihat toko tuh pada karyawan sekian banyak gitu ya. Nah, untuk karyawan bagaimana? Nah, untuk karyawan kami di sini tidak mempekerjakan karyawan, ya. Kami sendiri yang mengelola. Jadi karena kebetulan juga toko ini belum begitu ramai, jadi kami pikir kalau kami membuat karyawan, tentunya kami harus menambah pengeluaran. Nah, sedangkan pemasukan ya belum begitu banyak, jadi kami siasati saja, kami kelola sendiri begitu, tanpa bantuan karyawan. Berarti usaha dijalankan dengan peranan keluarga saja ya? Iya, Keluarga yang karena keluarga. Jadi kami sistem kerjasama lah begitu. saling membantu dalam keluarga begitu Iya, lah. saling membantu. Daripada Mengurangi biaya produksi toko ini. Daripada membayar gaji karyawan, Iya. baik kita menghemat untuk Iya. keluarga saja begitu. Oh, Ya memang untuk saat ini mungkin karena toko ini baru, jadi belum begitu rame lah penjualan kami. Jadi kami masih mampu, tenaga kami sendiri, keluarga masih mampu untuk menangani toko ini gitu. baik. Iya. Oke, mungkin itu saja yang saya mau tanyakan untuk kesempatan kita kali ini. Tapi mungkin Ibu mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di sana yang mungkin tertarik untuk membuka usaha seperti yang Ibu buka. Mungkin ada pesan-pesan Bu? Iya, jadi bagi kalian semua, kalau ada kesempatan, ada biaya, ya lihatlah peluang mana yang harus kalian kerjakan untuk menambah income gitu. Jadi kira-kira
yang diminati orang itu apa, kira-kira begitu. Kemudian juga letak dari tempat usaha itu juga harus diperhatikan, jangan hanya asal buka usaha. Harus akses jalan menuju situ harus mudah dijangkau oleh orang, kemudian mudah dilihat orang tempat usaha itu. Oke, itu tadi pesan-pesan sedikit bagi teman-teman yang mungkin tertarik membuka usaha seperti yang ibu buka. Mungkin ya itu pesan-pesan untuk teman-teman lah. Harus ada modalnya begini untuk membuka sebuah usaha itu. Bukan cuma biaya saja bu ya, tapi ada juga strategi. Ada strateginya juga dibutuhkan keuletan, jangan putus asa. Kalau satu barang ini tidak laku, jangan paksa, tidak mau menjual lagi, tidak boleh begitu. Dengan itu tidak boleh putus asa dengan usaha. Jadi pasti adalah kendala-kendalanya. Baik bu, terima kasih untuk waktunya, kesempatannya sudah menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih bu ya. Baik, sekian video untuk kita teman-teman. Mungkin kalau ada salah kata saya minta maaf. Lebih kurangnya saya minta maaf kalau misalnya ada kekurangan. Akhir kata, salam dan bahagia. Baik, setelah tadi kita mendengarkan wawancara dengan narasumber kita yaitu pelaku usaha UMKM, di sini saya akan mengelompokkan biaya-biaya yang disebutkan. Yang pertama adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap yang tadi dari hasil wawancara kita ada dua. Yang pertama adalah biaya token yaitu sebesar 500.000 untuk sebulan. Lalu yang kedua adalah untuk pembelian barang. Setiap pembeliannya tadi disebutkan berkisar 15 juta. Berarti kalau 2 kali pembelian dalam sebulan berarti 30 juta. Lalu yang kedua adalah biaya semi variabel. Nah, dari hasil wawancara tadi tidak ada biaya semi variabel. Yang ketiga adalah biaya variabel. Nah, yang masuk ke dalam biaya variabel ada dua, yaitu jasa angkut dan buruh kapal. Sekali untuk mengangkut barang dari kapal menuju toko narasumber kita tadi, itu pembayaran diberikan 200.000. Berarti dalam sebulan 400.000 dikeluarkan untuk biaya angkut. Lalu yang kedua buruh kapal, karena berhubung beliau membeli barang dari luar kota, jadi dia harus membayar buruh kapal dari kota asal ke kota tempat usaha dibuka. Nah, dari kota asal itu 300.000 dan untuk buruh di sini itu 300.000, berarti sekali pemuatan 600.000. Nah, karena dalam sebulan ada 2 kali pembelian barang, berarti untuk biaya buruh dikeluarkan sebesar 1.200.000. Lalu yang keempat atau terakhir itu biaya overhead. Dari hasil wawancara kita tadi tidak ada biaya yang masuk ke dalam biaya overhead. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.